Halo Sobat Belajar, masih bersama Pak Damar di channel Pendidikan, Hiburan, dan Inspirasi. Kali ini kita akan belajar tentang GLBB. Oke, apa itu GLBB? Fisika mantap! Nah, GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya, kita dengan GLBB. Kemudian kita akan belajar tentang ini ya. Kalau GLBB itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi mungkin kalian ada yang sudah mengerti atau paham, tapi tidak apa-apa, kita akan langsung lebih detail, yaitu suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Percepatan adalah perbandingan antara kecepatan dan waktu, kemarin sudah kita bahas. Nah, ada suatu contoh begini. Mobil bergerak lama-lama semakin cepat. Nah, karena ada perubahan kecepatan, karena maka sebagai percepatan, begitu ya Sobat Belajar. Oke. Kemudian lagi GLBB itu ada dua, Sobat Belajar. Yang pertama, tadi kita tahu bahwa mobilnya semakin cepat, maka dinamakan sebagai GLBB dipercepat. Mempunyai tanda percepatan itu simbolnya A, yaitu positif. Semakin besar kecepatan. Dan yang kedua, GLBB diperlambat. Mempunyai A nilai negatif. Karena apa? Karena kecepatannya semakin kecil ada pengereman atau perlambatan. Kemudian lagi, Sobat Belajar, kita juga dapat belajar tentang ini, grafik GLBB ya. Ini perhatikan, sumbu Y itu ada kecepatan, sumbu X ada waktu. Maka kalau GLBB itu biasanya sudah ada kecepatan awalnya, melaju dengan perubahan kecepatan secara konstan. Nah, grafiknya semacam ini. Maka kita akan dapat mengetahui dari sini, dapat kita temukan jarak yang ditempuh dan lain sebagainya. Nah, karena ini suatu grafik, maka ada berbagai macam hal yang dapat kita gali informasinya, terutama rumus-rumus yang berlaku ya. Di GLBB ada rumus VT sama dengan V0 plus minus A kalikan T, yang pertama itu. Yang kedua, S sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah A dikalikan T kuadrat. Dan yang ketiga, atau berlaku rumus ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kalikan S. Terangannya apakah ini Pak? Nah, terangannya ini, perhatikan. VT itu adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian S jarak tempuh, satuannya meter, dan T itu adalah waktu, satuannya S sekon. Ya, terus sekarang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di GLBB ada yang pertama kita contohkan adalah gerak jatuh bebas. Ada suatu pohon, sebuah pohon ini ya, pohon kelapa. Pohon kelapa itu mempunyai buah kelapa. Kalau pohonnya ini mempunyai buah kelapa dan jatuh, nah, maka ini adalah contoh gerak jatuh bebas. Dari lintasan ketinggian pohon itu kita namakan dengan simbol S. Kalau dari jarak atau kita simbolkan untuk ketinggian gitu ya. Kemudian lagi, pada saat di atas ini kecepatan awalnya V0 dan sampai di tanah kecepatan akhirnya VT ya. Nah, maka tadi akan berlaku rumus tadi ya. Yang pertama VT plus minus V0, VT sama dengan V0 plus minus A kalikan T. Karena tadi V0 kecepatan awalnya itu adalah 0, maka kita dapat gantikan VT sama dengan 0 tambah A kalikan T, sehingga VT sama dengan GT. Kenapa G? Karena ini berlaku percepatan gravitasi ya, hanya kita yaitu 10 meter per sekon kuadrat.
Rumus yang kedua juga berlaku, S sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah AT kuadrat ya. Dengan karena tadi V0 nya itu adalah 0, maka V0 kalikan T 0 ini sudah kita hilangkan. S karena ini tadi kita sudah deklarasikan, S itu jarak atau kita ganti simbol H ketinggian, sehingga H sama dengan setengah VT kuadrat. Oke, dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dan kurang tambah atau kurangnya terus minus 2AS. Nah, VT karena di sini adalah V0 nya 0, maka VT akar 2 ini dari kuadrat VT tadi sehingga akar 2A kalikan S. Paham ya? Maksudnya berlaku. Oke, kita lanjut lagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lagi, gerak benda dilempar ke atas gak lurus, dilempar ke atas. Nah, atau ditendang ke atas. Ada suatu perumpamaan ini. Contoh bola ditendang ke atas. Apa yang terjadi? Nah, bola itu akan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, ini adalah contoh juga dari GLBB. Karena tadi bolanya itu ke atas, maka ada ketinggian ya. Nah, ketinggiannya seperti tadi berlaku rumus. Nah, VT sama dengan V0 plus minus A kalikan T. Kenapa VT-nya 0? Karena bolanya dari bawah ke atas sampai di atas kecepatannya 0. Sehingga 0 sama dengan V0. Loh, kok trennya berubah jadi min? Karena ini kalau semakin ke atas semakin lambat, semakin pelan. Sehingga percepatannya negatif. A kalikan T, A itu percepatan, sehingga hasilnya menjadi V0 sama dengan G kalikan T. Percepatan A ini dipengaruhi berlaku kecepatan vibrasi. Kemudian rumus yang kedua, S sama dengan V0 kalikan T plus minus setengah AT kuadrat, maka S nya kita ganti dengan H ketinggian, V0 kalikan T tetap setengah GT kuadrat minus karena semakin diperlambat begitu ya. Dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kalikan S. Nah, ini adalah contohnya. Hasilnya adalah ini V0 kuadrat sama dengan min 2G. V0 nya tetap VT nya 0 karena sampai di atas tadi kecepatan akhirnya adalah. Kemudian lagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada gerak tendangan bola melengkung. Nah, maka tendangan bolanya ini akan ke atas diperlambat, jatuh ke bawah dipercepat. Nah, ini adalah contoh gerak parabola. Dan yang kedua, contoh pesawat tempur ini menembakkan misil ke daratan. Maka ini adalah contoh juga daripada gerak terus berubah peraturan. Misalkan soal ini ya, mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 54 km per jam, kemudian direm dan berhenti dalam waktu 5 sekon. Tanyakan berapakah perlambatan dan jarak. Ya, ini bagaimana ya? Oke, kita akan kerjakan. Penyelesaiannya diketahui dulu, pasti kita tuliskan. V0 yaitu 54 km per jam. Jadikan meter per jam 54.000 dibagi 3.600, ketemu 15 meter per jam. T-nya 5 sekon. Oke. Pertanyaannya adalah tanya perlambatan dan jarak tempuh. Nah, perlambatannya itu adalah A dan jarak tempuh adalah S. Maka dapat jawab langsung. Yang pertama kita menentukan perlambatan. A sama dengan VT min V0 bagi delta T sama dengan VT nya adalah 0 min 15 dibagi 5 sama dengan minus 15 dibagi 5 sama dengan minus 3. Apa minus? Karena perlambatan. Oke. Sekarang yang berikutnya mencari jarak tempuh. Jarak tempuhnya bagaimana? Ya, S sama dengan V0 kalikan T tambah setengah AT kuadrat sama dengan V0 nya kita tahu 15 kontennya 5 plus setengah A nya tadi perlambatan, maka berlaku minus 3 T nya 5 sekon kuadrat, maka hasilnya adalah 15 kali 5 75 kurangi setengah kalikan minus 3 kalikan 5 kuadrat 25 yaitu 37,5. Jadi jaraknya adalah 37,5 meter. Paham ya? Bagus. Sekali. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan yang datang.
Jangan lupa subscribe. Kalau suka tekan tombol ke atas, kalau tidak suka tekan tombol ke bawah, tidak apa-apa. Yang subscribe saya doakan semoga sehat walafiat dan panjang umur, dan yang belum subscribe semoga nantiasa diperkenankan harinya untuk selalu subscribe. Dadah.